Mobil ini kami jual. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day. Baru opening langsung jualan. Nah, nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin sebelum aku jualan mobil ini, mungkin mau kita bahas-bahas dulu ya. Jadi ini adalah Range Rover 2014 Sport Autobiography. Ini generasi kedua dari Range Rover. Generasi kedua ini dimulai dari tahun 2014. Jadi ini keluaran tahun pertama dari generasi kedua sampai tahun 2017. Tahun 2018 itu masih generasi kedua, tapi sudah di facelift sampai tahun 2022, dan 2023 tahun ini keluar generasi ketiga dari Range Rover. Range Rover ini pabrikan dari Land Rover, brand Inggris yang terkenal lah dengan kemampuan off-roadnya, walaupun mobil ini bukan mobil yang didesain untuk off-road. Oke, jadi kita bahas detail luarnya dulu ya. Lampu utamanya udah proyektor LED, ada DRL juga pastinya, DRL-nya juga LED strip gini. Ini kuncinya, kalian kalau beli ini terjamin aman karena kuncinya selalu saya kasih case, ini silikon, TNK juga ada di sini. Nah, pintu ini kerennya, pintu ini vacuum door ya, jadi kalau kalian nutup nggak perlu kalian banting kayak mobil tua atau mobil apa, cukup kalian taruh gini, dia nutup sendiri. Oke, kita mau masuk ke bagian interior dari Range Rover 2014 Sport Autobiography. Ini namanya panjang banget, nggak apa-apa. Oke, jadi armrest dan atasnya ini semua bahannya soft touch ya, leather soft touch, dan di sini ada tiga memory seat. Jadi kalau nomor 1 mungkin disimpan buat kalian yang punya mobil, nomor 2 mungkin istri, nomor 3 mungkin driver. Jadi ketika kalian mau pakai mobil ini, habis bergantian sama orang lain, kalian nggak perlu kesusahan lagi ngatur jok karena memory seatnya ada 3. Di sini ada lock, unlock. Frame-nya ini dari wood panel, jadi menambah kesan mewah dari mobil ini. Dan power window-nya semuanya udah all automatic, 4 jendela automatic. Jadi ketika kalian nyetir, mengurangi load kalian untuk nahan, ya sedikit banyak ngurangin beban ketika berkendara. Dan di bagian sini pengaturan joknya udah full elektrik ya, depan, kanan, kiri. Jadi dan di sini bisa maju, mundur, recline-nya bisa kalian atur. Dan yang nggak ada di mobil lain itu adalah bagian penopang bokong, ini juga bisa di maju mundur. Oke, sekarang kita, posisinya nggak enak. Bentar, ini saya pakai memory seat, jadi nggak perlu mikir lagi untuk urusan posisi jok, udah aman. Oke, jadi odometer dari mobil ini 29.049 miles, berarti kilometernya sekitar berapa ya? 40.000. Untuk mobil tahun 2014 masih bisa dibilang rendah, karena berarti per tahun nggak sampai 10.000 km kalau sekarang masih 29.049 miles. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya. Oke, speedometernya sudah layar full TFT. Di sini informasinya banyak banget. Oke, sekarang dan di sini ada head unit display. Ini belum Android Auto, belum Apple CarPlay kayak mobil-mobil zaman sekarang, tapi ya cukup lah karena di sini ada navigasinya juga, walaupun belum pernah aku pakai. Kayaknya nggak bekerja karena mobil ini CBU, jadi nggak ada map Indonesia. Di sini, nah ini dia, tombol AC ini masih fisik. Inilah kenapa salah satu keunggulan Range Rover Sport sebelum facelift dibanding yang sudah facelift, karena yang sudah facelift dari sini semua layar ya, tapi itu selera sih ya, ada orang yang suka full layar. Kalau saya, karena saya sering nyetir, saya lebih suka tombol-tombol fisik kayak gini, karena untuk ketika nyetir mencet-mencet tombol itu lebih enak daripada mencet-mencet layar. Oke, di sini full wood panel. Wood panelnya bukan coklat kayak mobil-mobil Jepang, kan banyak yang wood panel coklat. Di sini wood panelnya kayak hitam agak abu-abu, cup holder ada 2. Terus AC ada climate control, bisa dual zone, bisa auto juga.
dan ada untuk dinginin dan manasin kursi juga. Dan untuk tuas transmisi udah joystick ya pastinya. Untuk sekarang posisi P, untuk kalian nyetir tinggal geser ke bawah, transmisi di D, tinggal geser dikit ke atas, N, ke depan netral, bukan, ke depan gigi mundur, ke sini netral, dan kalau mau parkir tinggal pencet ini aja, sudah masuk ke parkir. Kalau kalian mau mode manual, tinggal geser ke kiri. Nah ini udah untuk ngurangin gigi ke atas, ini gigi 1, nambah gigi ke bawah. Geser ke kanan, kembali ke automatic, dan ke sini netral, terus ke depan lagi parkir. Nah sayangnya mobil ini belum ada kamera 360 kayak mobil-mobil di zaman sekarang, kayak Pajero Sport aja sudah ada kamera 360, sedangkan ini cuma dilengkapi dengan satu kamera mundur di belakang. Tapi tenang, sensor parkir lengkap, jadi walaupun nggak ada kamera 360, kalian nggak usah khawatir untuk menabrak sesuatu, karena ketika mobil ini mendekati sesuatu sudah pasti alarmnya bunyi dulu. Kayak kita pencet tombol parkir lagi. Nah fitur lupa ini handremnya sudah elektronik. Nah di sini mobil ini ersas ya, jadi mobil ini bisa naik turun. Ini sekarang posisi di normal. Ketika kalian mau naikkan tinggi suspensinya, tinggal pencet ini. Nah suspensinya naik nih. Nah untuk fitur-fitur berkendaranya ini ada normal untuk ya jalanan kota pada umumnya. Terus ini ke kanan ada grass, gravel, snow. Jadi untuk kalian di rumput, di bebatuan dan salju ya, walaupun nggak mungkin ada salju di sini. Oke, terus di sini ada mud untuk jalanan lumpur, dan yang di kanan ada sand untuk off-road yang lebih berat. Dan ketika kalian nyalakan ini, di MID diperingatkan untuk meninggikan suspensi sebelum masuk ke medan off-road ya. Gini, dan ini ada hill descent control juga untuk turunan bukit lebih aman ya. Dan mobil ini AWD, jadi sudah pasti, walaupun mobil ini bukan mobil yang dilahirkan untuk off-road, tapi ya karena pabrikannya Land Rover ya, karena dia adalah spesialis mobil off-road, jadi dilengkapi dengan fitur-fitur off-road ya. Walaupun nggak mungkin juga kalian beli mobil ini untuk off-road berat ya, dan jangan sampai lah gitu. Oke, terus di sini ada cup holder 2, tadi udah dibahas. Oh ya, rak di sini ini bukanya agak aneh. Dulu pertama kali aku punya mobil ini bingung nih buka raknya di mana gitu. Ternyata ada di sini, dan dia belum soft opening. Jadi kalau ada penumpang yang nggak biasa naik Range Rover, biasanya kaget dibuka nih, jedak gitu kan. Oke, sekarang kita bakal bahas tombol-tombol yang radio setir. Karena tombol-tombol ini adalah tombol-tombol yang bakal banyak memudahkan kalian ketika kalian mengemudi dan kalian sendiri. Kalian nggak ada orang untuk bantu kontrol apa yang mau kalian dengerin, volume musik segala macam. Jadi yang pertama di kanan. Yang di kanan ini cruise control. Jadi untuk set ada di atas. Terus untuk atas plus nambah kecepatan, bawah minus ngurangi kecepatan ya. Sesimpel itu, sama lah kayak mobil-mobil lain kan. Di sini ada cancel untuk mematikan cruise control. Oke, yang di kiri ini adalah kontrol untuk entertainment dan HP yang terhubung ke Bluetooth mobil ini. Jadi di kiri ini untuk OK, untuk tombol OK, atas untuk naikkan volume, bawah naikkan volume, kanan untuk next track kalau kalau lagu, kiri untuk previous atau ngulangin lagunya. Terus ini untuk ngangkat telepon, dan yang di kiri bawah ini tombol untuk voice command. Oke, sekarang kita cek jok belakangnya. Nih, di depan ini posisi mengemudiku tadi ya, karena aku suka nyetir itu kaki agak jauh dari gas, jadi legroomnya agak banyak termakan. Tapi seharusnya kalau orang normal yang nyetir, legroomnya ini luas banget harusnya ya. Dan di belakang ini ada audio juga. Di sini ada 4 titik speaker. Speakernya dari Meridian juga sama. Di sini ada tombol untuk kunci dan buka kunci pintu. Di sini ada power window, dan rear seat entertainment di mobil ini ada 2, kanan dan kiri ada layar.
yang dari baru jujur nggak pernah aku pakai karena aku banyaknya nonton iPad atau HP kalau di perjalanan dan di belakang. Di belakang ada AC sendiri. Nah, AC-nya bukan cuman blower yang ngambil dari AC depan, tapi AC ini individual. Jadi dia AC sendiri, ada komponen AC sendiri. Jadi suhunya bisa kalian bedakan sama di depan. Bahkan di belakang juga dual zone. Jadi total mobil ini AC-nya ada 4 zone. Kanan kiri suhunya bisa masing-masing dan ada pemanas dan pendingin jok juga. Terus di sini, nah, ada dua buah cup holder dan ini ada tombol untuk buka sini. Nah di sini ada ya bisa nyimpen apa ya, HP sih nggak muat, tapi di sini ada remote untuk rear seat entertainmentnya. Ya, tapi di sini ada 2 buah cup holder lagi dan bisa kalian pakai untuk armrest. Jadi kalau kalian perjalanan panjang lebih mengistirahatkan tangan kalian, oke? Dan posisi duduknya sih ini salah satu SUV ternyaman yang ada di pasaran sekarang. Untuk posisi duduk belakang ya musuhnya mungkin kalau mobil ini apa ya, kenyamanan di belakang mungkin Land Cruiser yang baru, yang GR Sport atau yang sebelumnya juga VX 200 juga hampir sama, cuman untuk di jalanan perkotaan Range Rover ini jauh lebih nyaman. Oke, kita kembalikan lagi, sekarang kita bahas mesinnya. Oke, dia sudah hidrolis jadi nggak perlu ada ganjelan kayak biasanya di sini. Jadi sebelum bahas mesinnya, jadi Range Rover Sport 2014 Autobiografi ini ada 2 varian mesin yang bisa kalian pilih ketika kalian beli. Ada varian V6 dan V8. Yang V6 itu 3000 cc dan yang V8 itu 5000 cc 8 silinder. Nah, varian yang ini itu varian V6 3000 cc. Oke, V6 3000 cc, powernya 340 horsepower di 6500 rpm dan torsi 450 Nm di 3500 rpm yang disalurkan ke 4 roda ya karena ini AWD melalui transmisi 8 speed automatic. Top speed mobil ini cuman 225 km per jam, supercharge bukan turbocharge. Ya kenapa top speed mobil ini cuman 224 padahal dia 340 HP 3000 cc ya karena satu ini SUV bukan sedan dan dia pakai supercharge bukan turbocharger, jadi memang dia lebih kerasa mantep di torsi awalnya gitu. Bagasinya sudah power back door, bisa kalian buka di sini atau pakai kunci juga bisa, tapi dia sudah power back door buka tutup. Nih power back doornya mobil Range Rover itu lebih cepat daripada mobil-mobil Jepang. Kan mobil Jepang kan pip 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 pelan-pelan, kalau ini cepat instan. Oke, bagasinya cukup luas. Aku nggak tahu angka pasti berapa liter, tapi ya 2 koper besar masih bisa masuk, ditambah 1 koper kecil masih bisa. Stick golf, kalau kalian main golf, stick golf bisa 2 kayaknya bisa. Oke. Dan kalau kalian nggak bawa barang apa-apa, kalian punya anak kecil, kalian pasang kasur di sini, anak kecil kalian tidur di sini masih bisa dan masih dingin karena kabinnya nggak terlalu besar untuk AC sebanyak ini. AC-nya 4 titik loh di sini. Oke, cara nutupnya ya biasa, pencet aja. Oke, habis ini kita test drive. Let's go. Oke, sekarang kita mau test drive. Jangan lupa pakai seat belt walaupun cuma test drive di perumahan. Kita masuk di sebentar. Pertama suspensinya kita taruh di normal dulu aja ya, karena tadi terakhir posisi di paling rendah, kaget lagunya nyala sendiri. Oke, sekarang posisi suspensi udah di posisi normal. Jadi kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi mobil ini itu cukup nyaman kalau kita lagi di jalanan yang bener. Ya, maksud jalanan bener itu jalanan aspal yang lagi nggak berlubang ya. Kalau masih bergelombang kayaknya masih nggak masalah. Tapi kalau ketika lewat jalanan rusak, mobil ini tuh nggak enaknya mulai kerasa. Ya memang karena Range Rover ini SUV yang didesain untuk di jalanan perkotaan. Berbeda sama Land Rover yang memang Land Rover, bukan Land Rover Range Rover. Jadi kalau Land Rover saya seperti contohnya Defender itu memang mobil yang dilahirkan untuk jalanan off-road. Sedangkan kalau Range Rover ini
didesain untuk jalanan perkotaan. Oke. Nah, kita mau menyapa satpam dulu. Mari Pak. Oke. Bantingan mobil ini itu bukan bantingan yang ringan. Oke. Jadi bantingan mobil ini itu bukan mobil yang bantingannya ringan, yang enteng setirnya, tapi bukan yang berat juga gitu. Jadi ya kerasnya gimana ya, ringan tapi nggak ringan, tapi nggak berat juga, jadi mantap gitu. Tapi memang mobil-mobil premium yang saya pernah pakai itu nggak ada yang bantingannya ringan. Bahkan Mercy mungkin lumayan ringan, tapi nggak seringan mobil-mobil pada umumnya yang banyak di sini gitu. Bandingannya nggak yang keras tapi mantap lah. Ya gitulah, nggak yang ringan tapi nggak yang keras banget. Oke, sekarang kita coba rasakan torsinya. Memang mobil ini torsinya luar biasa. 450 Nm di 3800-an RPM. Jadi untuk di jalanan perkotaan yang kalian butuh nyalip-nyalip cepat, nggak perlu khawatir karena mobil ini dibekali dengan torsi yang mumpuni untuk di kelasnya. Oke, jadi sekarang kita bahas harga ya, karena tadi kan udah aku ceritain kalau mobil ini dijual. Jadi kalian kalau mau beli Range Rover harga baru, Range Rover terbaru yang tahun 2023, harga off the road-nya itu 4,65 miliar, sekitar segitu. Jadi kalau kalian mau beli yang baru, harga off the road masih 4,65 miliar, 4 miliar 650 juta. Jadi kalian kalau mau on the road, ya kalian kalau beli mobil udah pasti on the road lah ya, nggak mungkin off. Karena kan kalau untuk di jalan dibutuhkan surat segala macam, jangan sampai beli mobil bodong. Jadi harga on the road-nya masih di atas 5 miliar. Ya. Harga baru mobil ini dulu ya sekitar sama segitulah, 3 miliar lebih banyak ya, sekitar 4 miliar sekian on the road-nya. Nah, kalian kalau mau beli unitku yang ini, kalian cukup bayar nggak sampai seperempatnya, serius, nggak sampai 25% dari harga baru mobil Range Rover Sport ini. Kalian, harga mobil ini saya buka di harga 1,3 miliar nego. Yang minat silahkan DM Instagram saya. Nanti kalau ada keseriusan nanti bisa saya kasih nomor WA pribadi saya, nanti kita ngobrol, negosiasi. Kalau mau lihat unit silahkan, bisa saya datang ke tempat kalian, atau kalian mau main ke rumah saya juga silahkan. Tapi segitu. Jadi mobil ini saya buka dengan harga 1,3 miliar. Kalau minat silahkan DM Instagram saya atau TikTok juga bisa. Saya masih lumayan sering buka TikTok. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau ada teman, saudara, pacar, selingkuhan yang lagi cari mobil ini, ya bisa kalian share videonya. Jangan lupa follow Instagram saya di @nov266_, follow TikTok saya juga sama di @nov266_. Kalau minat silahkan DM ke semua sosial media saya. Udah pasti saya baca, nggak mungkin miss gitu. Oke, terima kasih semua yang nonton. Bye bye. How careless we could be.